Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Helmianti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan melakukan tutorial mengenai pengujian ANOVA atau analisis varians, yaitu pada tutorial uji SPSS dan akan saya lanjutkan dengan uji manualnya juga. Nah, saya melakukan tutorial ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Nurmanza, MPD. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan saya lakukan uji analisis variannya, yaitu ada A1, A2, A3. Nah, di sini saya mengambil yaitu kegiatan membaca buku pelajaran yang mempengaruhi prestasi siswa. Ini adalah judul yang saya ambil. Nah, A1 ini menjadi pengaruh 1, anggap saja ini pengaruh 1, ini pengaruh 2, dan ini pengaruh 3. Pengaruh 1 ini adalah kegiatan membaca buku pelajaran selama 3 jam dalam sehari. Dan yang A2 itu adalah kegiatan membaca buku pelajaran selama 2 jam dalam sehari, dan ini 1 jam dalam sehari. Kita akan lihat dari 3 data ini, yang mana 3 data ini akan menjadi patokan apakah mereka ini saling mempengaruhi atau tidak, atau bisa dikatakan mereka bervarian sama atau tidak. Nah, selanjutnya sebelum kita ke outputnya, hasil dari SPSS-nya, saya akan menjelaskan tutorialnya mengenai bagaimana sih cara uji SPSS ANOVA di aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya tabel, maksudnya PPT dari langkah-langkah analisis varian satu jalan dengan SPSS. Nah, di sini ini merupakan tempat awal yang pada saat kita buka SPSS akan ditampilkan dengan suguhan seperti ini untuk kita menempelkan atau mempaste data-data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti ini. Data ini nanti kita kopikan semua data dari sini dan kita pastekan ke aplikasi SPSS-nya, yaitu pada bagian data view ya. Itu bagian data view. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, awalnya belum seperti ini. Awalnya cuma akan ada satu tabel seperti ini aja. Nah, kita mengkopinya itu satu-satu, teman-teman. Untuk A1-nya kita copy ke bawah sini sampai 10 karena jumlah data saya di sini A1-nya 10, A2-nya juga 10, A3-nya juga 10. Jadi ada 30. Untuk 1 sampai 10 itu adalah data A. Untuk 11 sampai 12 data A1 misalnya. Untuk sampai 11 sampai 20 itu data A2. Untuk 21 sampai 30 itu data A3. Sebentar saya cek lagi nih. Nah, terus untuk bagian metode ini kita tuliskan untuk A1 dari angka 1 sampai 10 ya, berarti karena ada 10 data. Nah, itu kita tuliskan 1 semua. Dan untuk data dari A2 yaitu 11 sampai 10 itu kita tulis 2 semua. Di sini agak berbeda ya, di sini 1 sampai 20 karena ini memang bukan data yang saya uji tadi, ini adalah data yang lama. Tapi untuk teman-teman mengerti saja. Jika teman-teman datanya punya 20 ya berarti data satu misalnya A1-nya 20 ya, berarti sampai 20 itu ditulis 1. Misalnya data A2-nya itu 20 juga atau 15 ya udah sampai, berarti dari 21 sampai 35 itu data A2, misalnya cuma 15 itu ditulis 2 juga. Nah, yang sampai ke 30 ini tadi kan saya datanya 10 sampai ke 30 itu yang ketiga dari 21 sampai 30 yang data A3 yang saya punya tadi yang di sini. Yang di sini. Nah, itu kita tuliskan angka 3. Nah, lalu kita kembali ke bagian data view ya. Nah, di data untuk mengedit nama metode kemampuan ini adalah di data view. Untuk kalau di data maksudnya variable view, untuk mengedit nama jadi metode kemampuan menulis ini itu ada di variable view. Untuk di data view itu cuma mengcopy pastekan saja. Nah, untuk bagian desimal itu kita nolkan. Untuk bagian values, bagian metode, bagiannya ini angka 1, 2 ini itu kita tuliskan nama variabelnya, nama jenis dari
variabel yang kita masukkan. Untuk angka 1 itu, untuk yang 1 itu saya masukkan tadi adalah pengaruh 1. Untuk angka 2 itu saya masukkan pengaruh 2. Untuk angka 3 itu saya masukkan pengaruh 3. Teman-teman bisa memasukkan dengan nama yang lain. Untuk bagian yang di sini tadi saya tuliskan prestasi ya. Untuk bagian prestasinya itu tidak usah ditulis apa-apa, silakan dinonkan aja. Untuk measure-nya, untuk di bagian untuk di bagian metode itu kita ganti dengan nominal, dan untuk di bagian ini yang keduanya juga kita masukkan nominal juga, atau scale juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting bagian yang satunya itu adalah nominal. Selanjutnya kita ke analyze. Kita klik bagian analyze ini ya. Di sini analyze ini. Analyze. Kita klik analyze, kita ke compare means, terus kita pilih one way ANOVA. Nah, setelah kita pilih one way ANOVA akan muncul output seperti ini. Output ini ya. Nah, untuk ini di output ini pertama kemampuan menulis dan metodenya itu adalah di sebelah sini. Nah, pertama kita klik dulu bagian kemampuan menulisnya. Kita klik misalnya di bagian sini. Terus kita pindahkan dengan mengklik tanda panah di sini. Dia akan pindah ke dependent list. Karena untuk yang bagian kemampuan menulis itu kita masukkannya ke dependent list ya. Kalau untuk yang metode itu kita masukkan sini. Untuk angka 1, 2 ini itu kita masukkan ke bagian faktor, dan untuk bagian ini nilai-nilainya kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita pilih post Hodge, terus kita akan tertampil fitur seperti ini. Terus kita klik 2K, kita lihat signifikannya, levelnya itu ada harus 0,05 ya. Terus kita klik continue. Setelah itu akan muncul output ini lagi, akan muncul keluaran gambaran seperti ini. Terus kita pilih option. Pada saat di option kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Setelah itu kita pincit continue, terus kita lanjut ke sini, akan tampil ke gambaran awal lagi seperti ini. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul output seperti ini. Sebenarnya datanya banyak ya, cuman kita lihat aja outputnya, kita masukkan output yang benar-benar kita butuhkan saja ya. Nah, di sini ada bagian seperti ini. Sebenarnya tabelnya bukan cuman ini ya, ada banyak, cuman kita mengambil tabel yang akan kita gunakan saja. Di sini ada tabel deskriptif, di mana tabel deskriptif ini akan menjelaskan mengenai data-data yang kita masukkan. Seperti data 1, 2, dan 3 tadi, itu adalah data yang berjumlahkan dengan 10, dengan total NT ya. NT itu total keseluruhannya itu adalah 30. N itu adalah total per masing-masing kelasnya. Kelas, kalau saya nyebutnya kelas ya. A1, A2 tadi saya sebutnya kelas. 10, 10, 10. Untuk MEAN ini adalah rata-rata dari A1 tadi, pengerjaan A1 tadi itu rata-ratanya 86. Untuk yang A2 itu rata-ratanya 74, untuk A3 itu rata-ratanya 71, dan untuk keseluruhan jumlah dari 3 nilai ini, A1, A2, dan 3 itu rata-ratanya adalah 77,00. Di sini ada nilai minimum dan maksimum. Untuk nilai minimum pada tabel A1 itu 80 dan maksimumnya 100. Kita buktikan apakah benar. Ini tabel 1. Benar ya? Yang maksimumnya 100, yang paling kecilnya 80. Terus kita lanjut lagi, yang nilai 2-nya minimumnya 60, ini 90, ini 50, dan ini 90. Dan untuk nilai yang keseluruhan totalnya itu adalah nilai terkecil dari 3 nilai tadi, dari 3 kelas tadi, A1, A2, dan A3, nilai terkecilnya adalah 50 dan nilai terbesarnya adalah 100. Terus kita masuk ke bagian test of homogeneity of variance. Karena tadi kita mengklik ya untuk homogen, kita mengecek homogen. Nah, tujuan dilakukan tes ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan itu mempunyai varians yang sama. Karena kita ANOVA ya, analisis varians, memiliki varians yang sama yaitu homogen. Karena jika sampel tidak mempunyai varians yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Nah, di sini untuk melihat apakah data ini homogen atau tidak itu ya dari signifikannya. Dari signifikannya itu apakah nilai signifikannya ini lebih besar dari 0,05. Jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka
Jadi jika misalnya nilai 0, seperti saya ulangi lagi ya, jika nilai 0,477-nya itu lebih, nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka itu dikatakan datanya homogen atau memiliki varian yang sama. Tapi jika dia di bawah 0,05, maka data itu data yang tidak homogen. Nah, di sini kita lihat di signifikan ini adalah datanya itu signifikannya adalah 0,447, atau bisa dikatakan itu lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga tidak ada perbedaan nilai varian di sana, atau bisa dikatakan data itu adalah sampel yang homogen. Oke, selanjutnya kita ke bawah, penjelasan yang ke bawah yaitu pada tabel ANOVA-nya. Oke, di tabel ANOVA ini adalah tabel yang kita akan mengetahui apakah HO-nya ditolak, antara F tabel, F hitung, HO-nya ditolak atau diterima. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada kesimpulan mengenai tabel ANOVA ini, yaitu bahwa F hitungnya itu adalah 5,727 dan F tabelnya 3,35. F hitung itu dilihat dari sini 5,727. Nah, itu kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini nilai signifikannya 0,008 ya, lebih kecil dibandingkan 0,05. Nah, terus di sini kita bisa lihat ini adalah 3,35 F tabelnya. Itu dapat dari mana sih F tabelnya? Karena di sini tidak ada penjelasan mengenai F tabel. Nah, F tabel ini kita dapatkan dari nilai 2 yang menjadi pembilang di sini dan nilai 27 menjadi penyebutnya. Nah, F tabel ini kita dapat dari tabel F yang kita cari di Google. Di Google itu banyak tentang F tabel T dan sebagainya macamnya. Di sini kita mencari tentang tabel F. Nah, nanti untuk tabel yang ke sampingnya itu adalah tabel yang dengan urutan kedua. Jadi di sini 1, 2. Nah, karena pembilangnya 2, jadi 2, yang di atasnya 2. Nah, untuk yang ke bawahnya itu jumlahnya harus data yang berjumlah yang mendapat jumlah ke-27, maksudnya data yang berada di urutan ke-27 ke bawah. Nah, maka dapatlah 3,35 yang menduduki tempat tersebut, yaitu dia berada pada tabel nomor 2 dan pada urutan ke-27 ke bawah. Nah, di sini kita baca bahwa F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Ya, 5,727, F tabelnya adalah 3,35, maka HO-nya itu ditolak. Artinya, ada perbedaan prestasi siswa antara siswa yang dibelajarkan dengan model belajar yang membaca buku 3 jam sehari, membaca buku 2 jam sehari, dan membaca buku 1 jam sehari. Itu ada perbedaan nilai signifikannya. Karena ya yang belajar 3 jam itu lebih banyak, lebih besar rata-ratanya, seperti yang kita lihat tadi ya di atas. Ini rata-rata yang A1 itu lebih besar, atau yang pengaruh membaca selama 3 jam dalam sehari itu lebih besar dibandingkan yang lain. Oke, selanjutnya setelah dari sini kita ke bagian manual. Ya, di sini kita ada uji manual ya. Nah, di sini adalah nilai A1, A2, A3, dan ini nilai apa? Ini adalah nilai dari pemangkatan dari A1, yaitu 90 dipangkatkan 90 dapatlah 81. Terus 80 dipangkatkan 80 dapatlah 64, dan begitu seterusnya. Begitupun dengan A2 dan A3. Untuk jumlah dari nilai A1, A2, A3 itu A1, A2 dan A3 dan A1 pangkat 2, A1 pangkat 2, A2 pangkat 2, dan A3 pangkat 2 itu adalah ini yang di bawah sini. Terus untuk jumlah keseluruhan dari nilai A yang belum dipangkatkan itu ada 2310. Itu penambahan dari 860, 740 ditambah 710. Nah, untuk jumlah dari A T pangkat 2, A total pangkat 2 itu adalah 1018. Saya lupa. Adalah 182.100. Maaf ya, saya agak sedikit gagal membacanya.
Nah, itu adalah penambahan dari 74.400 ditambah 55.800 ditambah 51.900. Nah, di sini pertama kita menentukan dulu jumlah kuadrat atau CK untuk beberapa sumber varian, yaitu total T antar A dan dalam D. Nah, di mana tuh kan N1 atau A1-nya tadi 10, N2-nya adalah 10 juga, N3-nya ada 10, sehingga nilai N totalnya itu ada 30. Terus di sini ada JKT-nya. Ini jumlah ini, angka-angka ini itu didapatkan dari hal yang sudah kita lakukan di sini tadi. Seperti ini ya, seperti 182.100 itu adalah jumlah dari AT pangkat 2-nya ini. Nah, lalu di sini dikurangkan oleh 177.870. Dapatlah jumlah 4.230. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian JKA-nya, yaitu jumlah dari A1 itu dipangkatkan 2 dan jumlah dari A2 itu dipangkatkan 2, jumlah dari A3 dipangkatkan 3. Dikurang dengan jumlah AT, jumlah keseluruhan dari A yang di A dipangkatkan 2. Ini ya jumlah dari AT ini. Dipangkatkan 2. Oke, setelah itu dapatlah nilainya segini. Dapatlah 1260. Oh ya, ini tadi juga ya jumlah dari ini ya, pangkatan dari ini. Dari nilai keseluruhan dari jumlah AT atau nilai A totalnya. Terus dapatlah JKD. JKD itu dari JKT dikurang JKA, 4230 dikurang 1260 dapatlah 2970. Sekarang kita mencari nilai JK kuadratnya, mencari nilai derajat, maksudnya derajat kebebasan ya, ini typo sedikit. DKT itu adalah nilai totalnya tadi dikurangkan 1, dapatlah 30 dikurang 1 yaitu 29. DKA-nya itu adalah nilai, ini adalah rumus yang sudah ditetapkan ya, K kurang 1 ini. Nah, di sini K-nya tadi adalah 3 karena ada nilai A1, A2 dan A3, dikurangkan 1 dapatlah 2. Dan untuk DKD-nya itu adalah 29 dikurang 2 ini. 2 ini dikurang 2 ini. Nah, kita lihat apakah ada kesamaan ya antara di nilai SPS-nya. Ini sama ya, 2, 27 dan 29. Oke, kita lanjut lagi ke bagian manual. Terus kita disuruh mencari lagi, menentukan nilai variansinya. Baru kita mencari ANOVA-nya, nilai analisis variansinya. var D, jika D itu 2970 per 27. JKD tadi sudah dicari ya di atas. Jadi makanya teman-teman jangan meloncat-loncat mencarinya, karena dia itu berurutan. Jika salah satu di atas maka salah semua di bawahnya nanti. Inilah ya, ini ya nilainya. Nah, kita masukkan lagi ke bawah. Itu dapatlah dibagi 27, itu dapatlah 110 dan untuk JKA-nya dikurang DKA itu dapatlah 1260 dibagi 2 itu 630. Terus kita lihat lagi menentukan nilai F hitung. F hitungnya itu var 2 dikurang var D, ini ya, ini tadi. Dapatlah 630 dikurang 110 ya, hasilnya 5727. Kita lihat di manualnya, di SPS-nya apa sama? Benar ya, sama. Di SPS-nya sama ini. Terus kita lanjut lagi ke manualnya. Untuk F tabelnya, ya F tabelnya tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau misalnya itu dapat dari kita melihat tabel F di Google. Nah, nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi F ya. Ini tabel distribusi F yang saya bilang dengan probabilitas 0,05. Probabilitas 0,5 ini memang sudah ditentukan ya, bahwa bahwa hasilnya itu harus di bawah 0,5 atau di atas 0,5. Setiap uji itu berbeda, ada yang di bawah 0,5 atau di atas 0,5, tapi standarnya adalah 0,05 yang menjadi patokannya, dengan ketentuan DKA sebagai pembilang yang saya bilang tadi 2 dan DKD sebagai penyebut 27. Maka F tabelnya dapatlah 3,350. Mungkin ini ada kesimpulannya ya, bagian dari situ ada 1260 sama ya dengan bentuk dari tabel outputnya ini. 1260 ini 29740, ini 2297 ini 22729, terus 5727 dan 0,08. Itu sama ya, sama yang di manualnya. Ini F tabelnya dan ini F hitungnya. Ini sama dan ini sama.
Ini juga sama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih karena saya banyak kurangnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.